Oke, bismillah teman-teman. Yeay.
Halo, selamat sore teman-teman semuanya yang telah hadir di sore ini. Di dalam Zoom ini kelihatannya masih banyak yang belum masuk ya. Tapi berhubung udah jam 3, aku ini aja ya, aku start aja ya. Masih banyak teman-teman yang rupanya yang masih mau join. Ayo join. Sembari kita mulai. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan aku Randi dari Cellreds. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita mau menuju buka puasa bersama-sama. Ya, kita kelas hari ini kelas pertama di Ngabubur IT Coding Ramadan. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang semuanya. Coba kasih reaction gitu atau di chat gitu. Jadi kayak gitu. Halo teman-teman. Jadi kalau untuk di hari pertama ini ya, sebelum kita masuk ke kelas coding Ramadan ya, mungkin aku dan di sini ada Mas Rishad akan memperkenalkan dulu kali ya soal Cellreds-nya itu sendiri apa gitu, atau mungkin teman-teman udah pada tahu, udah pada lihat-lihat gitu Cellreds-nya apa gitu. Kalau ada yang udah tahu boleh loh coba Cellreds itu apa gitu, ditulis di kolom chatnya terbuka dengan lebar, tinggal diklik, tinggal ketik, kalian tulis enter, masuk langsung. Halo Mas Isyad. Halo teman-teman semua, selamat sore. Welcome. Kita happy banget bisa bertemu di sore ini, di awal acara 10 sesi bersama Cellreds gitu untuk ngabuburit. Kita belajar basic programming ya dalam 3 minggu ke depan. Oke, mungkin sambil ini kali ya, sambil nunggu teman-teman yang lain join juga, boleh sambil di-sharing nggak? Mungkin teman-teman yang udah bergabung nih, tulis aja di kolom chat kira-kira nama kalian siapa, dari mana, terus impian kalian pengen jadi apa sih gitu. Dengan ikut ini tuh harapannya pengen jadi apa? Apakah seorang programmer, apakah seorang QA, atau apapun lah bisa di-share. Karena kan bisa jadi ini stepping stone atau kayak pintu untuk kalian masuk ke dunia IT yang lebih dalam lagi gitu nantinya ya. Siapa di sini yang jangan malu-malu jadi programmer? Mungkin dari programmer dulu. Siapa yang cita-citanya jadi programmer? Apa? Mungkin udah aku, wah. Aku bang gitu. Apa? Saya bang gitu. Siap. TE bang, saya Aing. Aing. Orang teh dari Bandung. Wah, mau jadi programmer handal, mantap. Yang lur. Siap. Data analis, aktuaris, oke. Mereka, kalau mereka saya juga berarti ya mas. Awak mantap. bang. Oh, ada yang mau jadi CEO juga katanya, betul? Bisa jadi. Amin. Itu perjalanan menjadi CEO itu kan banyak jalur ya, bisa jadi melalui programming dulu gitu maksudnya. Betul. Kayak CEO-nya Twitter sekarang, programmer handal dia. Oh, ada yang pengen jadi CTO, full stack, mantap. Chatnya cepet banget, gue pusing. Iya. Saya pusing. Pengen jadi front end developer bang, pengen jadi yang terbaik buat dia. Bang. Respect, GG kamu, mantap kamu mas. Aduh. Amin. Ini kita lagi bulan puasa juga, insya Allah semua mimpi-mimpi kalian bisa tercapai gitu namanya. Tapi semua mimpi harus dimulai dari yang kecil dulu. Jadi ikutlah coding Ramadan ini gitu ya. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah sharing juga ya dari sisi kalian gitu. Mungkin sambil nunggu yang lain, kita sharing juga kali ya mengenai Cellreds sedikit ya Ren ya. Boleh, mulai. Silakan. Oke, mungkin
Perkenalkan, nama saya Richard Ganis, COO dari Accelerate. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu, ada yang udah pernah dengar Accelerate, ada juga yang mungkin belum gitu. Jadi pada kesempatan ini aku pengen nge-share sedikit mengenai apa sih Accelerate itu dan apa sih program-program yang kita jalankan gitu. Jadi bisa sambil di-share sedikit, Ren, ininya slides-nya. Jadi nanti teman-teman lebih enak melihatnya. Oke, ya, Accelerate. Oke, Accelerate itu apa sih? Accelerate itu sebenarnya perusahaan IT, perusahaan konsultan IT yang mempunyai visi untuk mengembangkan talent-talent digital di Indonesia supaya kalian-kalian ini siap menghadapi era digital gitu. Atau kalau bahasa kayak bahasa bapak-bapaknya tuh era 4.0 gitu. Nah, dengan kita mengadakan atau kita ingin mengembangkan supaya talent-talent Indonesia bisa bersaing di era digital ini, apa sih sebenarnya goalnya atau tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya pengen kalian bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan impian kalian gitu, sehingga step-step menuju ke sana itu yang kita pengen juga bantu dan ikut berkontribusi. Nah, next slide. Kita Accelerate-nya sendiri sebenarnya punya beberapa bisnis gitu atau lini usaha gitu ya. Pertama, Accelerate sendiri sebagai IT consultant, kita punya Accelerate School yang lebih berfokus kepada training dan juga pengembangan anak-anak gitu ya. Tapi memang sekarang ini lagi kita godok lagi, nanti di Accelerate School-nya akan program-program berikutnya apa, nanti kita akan share mungkin setelah Lebaran kali ya. Nah, untuk Accelerate-nya sendiri juga udah menjadi Google Cloud Partner untuk 1 tahun terakhir ini. Dan kebetulan kita juga per bulan April ini sudah 4 tahun gitu ya. Udah kita ulang tahun yang keempat nih di bulan ini. Nah, Accelerate-nya sendiri punya 4 lini usaha, di mana yang pertama itu solution services. Solution services itu kita menawarkan sebenarnya full service solusi gitu untuk klien-klien kita, di mana kalau mereka punya problem, mereka punya isu yang pengen diselesaikan, kita mencoba memberikan solusinya termasuk implementasinya. Nah, untuk manage service sendiri yang kedua, mereka itu kadang klien-klien tuh udah punya aset atau udah punya solusi yang sebelumnya mereka punya, tapi nggak bisa maintain-nya. Nah, itu kita bantu maintenance service-nya di manage service ini. Yang ketiga ada knowledge. Kalau knowledge ini sebenarnya lebih ke yang tadi sih, yang kayak aku sampaikan sebelumnya bahwa kita pengen juga nge-share gitu ya, artinya mengembangkan talent apakah yang seperti kalian-kalian ini yang mungkin baru dalam dunia IT atau dunia digital, atau dari tim-tim atau karyawan-karyawan dari perusahaan juga gitu. Kadang mereka juga minta untuk di-update knowledge-nya, dikasih pengetahuan terhadap teknologi-teknologi terbaru gitu. Jadi itu ada training-training juga yang kita lakukan ke B2B klien kita. Yang terakhir IT resources. Kalau IT resources ini sebenarnya sih kita menawarkan jasa konsultan kita gitu kepada klien-klien kita, di mana nanti untuk manajemen projectnya sendiri atau manajemen waktunya si konsultan itu dihandle full sama si klien kita atau partner kita. Oke, next. Next-nya ini kita punya beberapa kompetensi atau keahlian yang memang dikembangkan di Accelerate. Ada yang pertama, System and Application Development. Itu biasanya kalau bahasa umumnya itu kan programmer gitu ya. Ada yang back end, ada yang front end. Yang sekarang ada UI UX juga gitu, atau full stack, atau mobile, Android, iOS gitu ya. Nah, itu masuk semua ke dalam track System and Application Development. Jadi kalau kalian yang sekarang lagi belajar di coding Ramadan ini akan diajarin oleh tim-tim yang dari System and Application Development seperti Mas Purna yang nanti akan jadi trainer kalian. Nah, yang kedua ada lagi juga yang bentuknya Data Analytics Solution. Data Analytics Solution ini lebih ke arah pengelolaan data sih, dari data warehouse, data cleansing, data processing, sampai ke data visualization. Itu biasanya BI developer atau business intelligence developer. Ada lagi yang ETL lebih spesifik kayak gitu. Untuk yang ketiga, kita punya track big data and cloud solution. Big data and cloud solution ini lebih ke fokusnya ke big data developer, machine learning specialist, cloud architect kayak gitu. Itu karena kita partner sama Google, jadi kita banyaknya emang
secara teknologi itu ngerujuk ke Google Cloud. Nah, yang terakhir untuk project management kita juga punya nih yang bentuknya seperti sistem analis, business analyst, technical writer, terus QA kayak gitu-gitu. Itu juga ada dari track yang kita punya. Untuk keempat track ini sebenarnya semuanya tuh sama pentingnya. Cuman kadang dibutuhin sama kliennya itu tergantung fasenya gitu. Ada yang kayak, oh saya mau mengembangkan sistem dulu gitu. Pada saat sistemnya sudah selesai dikembangkan, baru kita masuk ke orang datanya gitu untuk mengelola data mereka. Baru ke tahap ketiga baru diimplementasi big datanya atau cloud-nya kayak gitu. Jadi dan juga project manajemennya karena kan pasti butuh ya aspek manajemen proyeknya gitu dari sistem analisnya, bisnis analis gitu, even ke technical writer untuk kayak mendokumentasi semua pekerjaan-pekerjaan yang udah dibuat gitu. Jadi kalau masalah penting atau krusialnya sama aja dari keempat skill atau kompetensi ini. Nah, next-nya sendiri, next slide. Kita seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan dari Accelerate sendiri kan kita punya visi pengen mengembangkan anak-anak nih gitu ya, talent-talent Indonesia di bidang digital, di bidang IT. Kita punya program apa sih gitu. Sebenarnya yang paling utama itu kita punya Accelerate Acceleration Program atau CAP biasanya kita singkatnya. Di mana Accelerate Acceleration Program ini adalah program gabungan antara belajar as a bootcamp dan juga project placement antara 1 sampai 2 tahun itu biasanya prosesnya. Nah, itu tergantung track-nya tadi kalian mau ikut track yang mana tuh, yang sistem and application development kah gitu ya, atau BI atau yang business analyst big data gitu, atau yang project management. Untuk prosesnya sendiri ada 3 proses utamanya. Proses registrasi, di mana kalian harus melakukan registrasi awal, ada seleksi, ada interview. Kalau memang itu udah lolos, masuk ke fase kedua, fase bootcamp atau fase pelatihannya. Itu ada 8 bulan intensif training, online dan offline itu bisa mix gitu ya bentuknya. Baru setelah 8 minggu kalian belajar, baru masuk ke fase bekerja. Tapi ini semua harus dilalui dalam satu cycle gitu ya. Jadi nggak bisa milih hanya pelatihannya aja atau bekerja. Kalau bekerjanya aja bisa, tapi nggak masuk ke program CAP. Kayak gitu. Nah, di next slide ini nanti kalian juga bisa lihat fasenya kayak gini ya. Step 1, step rekrutmen, ada online test, interview, ada contract signing. Nah, untuk anak-anak atau teman-teman di sini yang udah ikut join coding Ramadan ini, ada privilege nih yang kita pengen kasih juga untuk kalian, di mana kalau kalian bisa perform, kalian bisa bagus dalam mengikuti program coding Ramadan dan juga termasuk mengikuti secara intensif gitu ya 8 kelas itu, kalian bisa melewati fase step 1, fase rekrutmen. Jadi kalian bisa langsung masuk ke bootcamp gitu atau udah kita terima lah gitu ya. Jadi nggak harus melalui tes-tes di awal lagi. Itu kelebihan yang pengen coba kita share juga ke kalian gitu untuk yang sudah bergabung dan sudah rajin nanti mengikuti coding Ramadannya. Nah, untuk berikutnya next slide. Nah, kalau misalkan as a journey gitu ya, karir path-nya itu gimana sih? Kalau kalian masuk melalui jalur CAP, kalian tuh biasanya masuk ke level junior dulu gitu ya, karena memang biasanya pengalamannya tuh di bawah 1 tahun. Tapi setelah berkembang, setelah belajar, dapat pengalaman, terjun ke project, kalian bisa masuk ke level yang kedua, middle gitu. Itu nanti baru mulai lebih spesifik tuh bisa ke front end, bisa ke back end, atau kemana yang kalian mau kuasain gitu. Baru yang ketiga di level yang lebih senior lagi, kita baru mengexpect secara kemampuan itu kalian bisa full stack gitu. Atau bisa kalau mau yang lebih ke manajerial, kalian bisa team lead gitu ya bentuknya. Atau kalau misalkan mau fokus ke fungsional, itu bisa pendalaman ke spesifik terhadap beberapa bahasa gitu misalkan. Oke, berikutnya. Nah, emang apa aja sih partner-partner atau siapa aja sih partner-partner Accelerate ini gitu. Nah, kita punya cukup banyak partner dari berbagai industri, berbagai sektor, berbagai bidang, termasuk juga size of the business gitu ya. Ada yang dari skala kecil sampai yang skala memang perusahaan internasional kayak gitu.
Jadi nanti kalian bisa terjun ke project-project yang ada di sini. Kita nggak semuanya selalu available at the moment, tapi ini yang talent-talent kita pernah handle. Jadi ini bisa kalian gambarkan kira-kira kalian akan terekspos kepada project-project yang seperti ini. Oke, next. Nah, untuk kalian bisa mengimprove diri kalian lagi, kita juga mendorong teman-teman di internal kita tuh untuk ngambil sertifikasi gitu. Jadi harapannya kalian bisa juga improve. Kalau misalkan udah masuk CAP, terus jangan berhenti, karena kita juga akan mendorong untuk kalian ngambil sertifikasi-sertifikasi. Tenang aja nih, pasti diajarin juga gitu ya, bagian dari program pengembangannya. Oke, next-nya. Nah, emang alumni Accelerate atau yang udah pernah ikut di CAP ini gimana sih? Sebenarnya kan kayak yang saya sampaikan tadi, kita udah 4 tahun ya untuk menjalankan ini. Jadi alumninya juga udah lebih dari 100. Walaupun memang case-nya adalah ketika pandemi kemarin sempat terhenti tuh program CAP selama 1,5 tahun lah kira-kira itu sempat berhenti. Jadi secara continuously itu nggak sempat ke stop gitu waktu pandemi. Tapi jumlah alumninya udah lebih dari 100 sekarang. Terus mereka yang udah selesai dan udah melanjutkan karirnya di luar Accelerate juga ada beberapa yang masuk ke startup company, ada yang multinational IT company juga, ada yang ke Singapura gitu, ada yang unicorn juga banyak gitu, karena kayak e-commerce unicorn itu juga cukup banyak anak-anak dari sini yang pindah ke sana. Terus untuk alumni dari universitasnya, kita punya beberapa universitas yang sering join ke kita, kayak Telkom University, UGM, UIN gitu ya, BINUS, ITB gitu. Jadi kalau kalian mungkin dari salah satu dari universitas ini, kalian bisa juga tanya-tanya ke senior kalian kali gitu ya, yang ada di sini. Nah, tapi jangan berkecil hati kalau memang kalian juga bukan dari universitas ini atau dari bidang-bidang yang background-nya bukan IT, karena kita punya anak-anak yang background-nya dari kelautan, dari fisika, matematik, dan macam-macam. Jadi secara background tuh sama sekali nggak ada limitation. Nah, berikutnya kita masuk ke coding Ramadannya sendiri gitu ya. Jadi as a step menuju ke CAP ini, kita coba bikin yang sifatnya lebih santai dulu lah ya, lebih informal gitu. Kalian bisa sedikit-sedikit mulai mengetahui programming atau coding ini kayak gimana sih gitu. Jadi kita harap selama 10 sesi ke depan atau 3 minggu ke depan, kalian punya cukup waktu nih untuk mengenal dasar-dasar programming itu seperti apa gitu. Apakah ini sesuatu yang kalian ingin dalami lagi setelahnya gitu, atau memang ternyata bukan di coding nih, tapi saya pengen lebih ke yang lain gitu, ke business intelligence atau ke big data. Itu kan juga sesuatu yang bisa dieksplor selama 3 minggu ke depan gitu. Itu yang kita harapin dari sini. Tapi kalau memang setelah 3 minggu kalian memang suka dan ingin mendalami, ayo kita juga semangat banget untuk melanjutin nanti setelah Lebaran, kita bikin kelas-kelas lagi gitu untuk kalian bisa lebih ngedalamin lagi, lebih advance lagi gitu ya secara pengetahuan. Karena 3 minggu tuh pasti hanya covernya aja lah gitu ya dari sisi aspek tipis gitu. Jadi belum sampai depth gitu ininya pembelajarannya. Oke, next. Jadi nanti untuk program coding ngabuburit coding Ramadan ini akan ada 10 sesi, di mana salah satunya itu juga ada yang sifatnya soft skill. Nanti kalian akan untuk yang teknikal akan diajarin oleh Mas Satrio. Mas Satrio udah bergabung juga dengan kita sore ini. Dan juga nanti di sesi berikutnya ada juga namanya Mas Purna. Dua-duanya tim seniornya Accelerate. Jadi kalian bisa belajar dan bisa mengambil ilmu lah dari mereka ya.
Oke, berikutnya ada juga satu kelas soft skill yang menurut aku sih penting banget gitu untuk karir kalian ke depannya nanti. Ini kita coba mengadjust konten dari soft skill-nya ini khusus untuk programmer gitu. Jadi gimana sih seorang programmer menyiapkan CV, menyiapkan portfolio gitu ya, dan menyiapkan interviewnya gitu. Karena let's say kayak interview itu akan berbeda sama orang HR mungkin, atau kayak orang marketing gitu ya pada saat interview, karena interview programmer itu mungkin ada latihan atau bikin coding bareng-bareng sama si interviewernya atau kayak gitu-gitulah. Itu yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi bersama Mbak Dinar, VP of People and Culture dari Virus Media. Seru banget orangnya juga nanti tanggal 23 April, hari Sabtu depan. Oke, terakhir aku mau share sedikit ya. Ini nanti Randy juga bisa nambahin, Ren, silahkan. Untuk kelasnya sendiri yang secara formal akan ada hari Senin, Rabu, dan Jumat selama 3 minggu ke depan. Itu jadi secara teknis akan ada 9 kelas. Dimulai dari jam 3 sampai jam 5 lah kira-kira. Tapi nanti sambil lihat sikon aja. Di luar jadwal kelas itu, setiap hari juga kita akan selalu buka ruangan Zoom ini untuk kalian berdiskusi gitu. Tapi nggak ada gurunya kalau selain hari Senin, Rabu, Jumat tuh kalian sendiri. Jadi let's say kalian akan nanti dapat tugas nih gitu. Terus aduh bingung ya ngerjainnya gimana. Oke, gabung aja langsung di room yang sama, di jam yang sama, tapi di luar hari Senin, Rabu, Jumat, kalian silahkan bebas berdiskusi, mau tanya jawab, mau saling eksperimen satu sama lain, itu juga kita bebasin. Berikutnya ada form absensi yang perlu kalian isi. Kelihatannya tadi udah sempat di-share juga ya sama Firsti dari Accelerate. Udah Mas, udah ya. Boleh jadi tolong nanti, ya. Kita sangat mengharapkan kalian untuk absen gitu supaya kita bisa tahu siapa yang sudah hadir dan siapa yang tidak gitu. Apalagi nanti mungkin di akhir-akhir mendekati Lebaran gitu kan ya, udah lebih banyak distraction-nya gitu. Jadi nanti untuk kalian yang mengikuti lebih dari 60% atau lebih dari 6 kelas akan mendapatkan certificate of completion. Di luar itu juga banyak sih, nanti ada hadiah-hadiah menarik yang udah disiapin dari Accelerate untuk kalian. Tapi kalau misalkan ternyata kalian berhalangan hadir nih gitu kan, kalian tetap bisa dapat recordingnya juga, dan kalian akan dapatnya certificate of attendance, bukan of completion gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, selain itu ada sedikit aturan nih selama kelas berlangsung. Kita karena jumlahnya cukup banyak, kita sangat mengharapkan teman-teman untuk mute mikrofonnya pada saat trainernya sedang menjelaskan, sehingga nggak mengganggu teman-teman yang lain yang ingin belajar juga. Yang kedua, jika ingin bicara bisa pakai fitur raise hand, cuman karena mungkin banyak, jadi nanti kayaknya akan ada di satu sesi sendirilah untuk discuss gitu ya, mungkin di akhir atau di tengah-tengah gitu, nanti akan disediain waktunya sama Mas Satrio. Terus selain itu juga nanti akan ada screen share dari Mas Satrio pada saat untuk hands on langsung gitu ke tools-tools yang akan dipakai. Harapannya pada saat itu juga kalian bisa sambil nyoba-nyoba juga gitu ya. Jadi pengetahuannya tuh bisa dari mendengar sekaligus mencoba lah gitu ya. Jadi lebih komprehensif gitu harapannya. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Good luck untuk pembelajaran 10 sesi ke depan. Saya mengharapkan yang terbaik. Semoga kalian bisa semangat, bisa mengerti juga. Dan mungkin setelah itu juga kita mengajak untuk yuk sama-sama gabung bersama Accelerate untuk mengakselerate karir kamu. Oke, thank you. Selamat belajar teman-teman. Thank you Mas Rishad. Iya, sama-sama. Ini beberapa yang ada di sini sudah cukup menjawab pertanyaan teman-teman juga kan. Ada banyak juga yang nanyain soal harinya hari apa, jam berapa, gitu. Ini udah kami make sure di sini, jamnya jam berapa, dan tadi juga dari yang Mas Rishad bilang, kelas ruangan Zoom-nya, link Zoom-nya, passcode-nya sama, yang akan dibuka terus setiap hari.
di jam yang sama. Jadi kalian kayak tadi Mas Rizat udah katakan sebelumnya, kalian silahkan kalau mau masuk aja ke situ. Mungkin kalian ada janjian sama kalian kenalan di sini, kalian mau janjian kayak mau kerjain yang ini bareng nggak gitu. Itu silahkan, kami sediain tempatnya di situ. Kalian pakai aja nggak apa-apa. Kali aja kalian mau menghabiskan ngabuburit bareng juga kan. So silahkan. Iya, Gitu. betul. Sama form absen juga jangan lupa ya. Itu nanti akan Ya. berpengaruh jadi kami juga bisa nge-tracking ini kalian juga untuk ngasih kalian sertifikat juga. Gitu. Kami sih pengen juga kalian bisa, kalau bisa sih kalian semua dapat certificate of completion ya. Oh, sama di form absensi itu ada feedback sedikit ya Ren ya, yang mungkin nanti teman-teman bisa kasih masukan juga untuk accelerate nih, untuk perbaikan ke depannya itu apa sih gitu, apa mungkin ada yang kurang, namanya juga kita namanya baru kelas pertama kan nih gitu kan, itu untuk masukan ke kita juga, kita sangat mengharapkan kalau kalian ada apa namanya feedback silahkan ditulis aja di situ. Ya, masih ada 9 kelas ke depan ya. Itu ya betul. Ada feedback dari kalian nanti, jadi 9 kelas yang ke depan kita bisa kasih yang lebih baik juga buat kalian selama sebulan ini. Gitu teman-teman. Jadi yang itu juga ya, tolong, ini sebenarnya permintaan tolong dari kami juga supaya kelasnya kondusif karena jumlah kalian juga ternyata banyak. Tolong juga ini, kami juga nggak bisa cek satu-satu untuk bantuin mute mic-nya. Jadi boleh minta tolong juga ya untuk dicek. Jadi Mas Satrio juga enak nanti ngajarnya ke kalian lagi segala macam. Oke deh. Oke. Itu aku stop sharing untuk ini dulu. Kita hari sore ini ada 240 dan kemungkinan masih banyak yang akan masuk lagi. So, kelas aku serahkan ke Mas Satrio. Halo, Mas Satrio. Halo, Mas Randy. Halo, jadi teman-teman, aku kenalin dulu ke Mas Satrio Pamungkas yang akan menjadi trainer selama 9 kelas ke depan, kecuali yang soft skill ya. Kecuali yang soft skill, bukan pegangannya Mas Satrio. Untuk yang technical skill, akan dibantu oleh Mas Satrio ke depannya. Mungkin Mas Satrio mau menyambut teman-teman yang di sini dulu sebelum aku serahkan semua ke Mas Satrio. Ada yang mau dikasih tahu gitu? Terima kasih semuanya atas waktunya ya. Berarti kita sama-sama nih menginvestasikan waktu nih selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ya, sampai nanti jam 5 gitu. Harapannya sih ini bulan suci, bulan Ramadan gitu. Investasi ini bisa balik nih hasilnya nanti ke teman-teman, ke kita juga ya. Dalam bentuk apapun gitu ya, dalam bentuk apapun, dalam bentuk yang terbaik menurut doa masing-masing gitu ya. Nah, teman nanti secara teknis sih apa namanya sesi training ini kan ada banyak pertanyaan nih sebelumnya nih, kemarin di Telegram gitu dari Mas Randy juga kemarin menyampaikan ada beberapa pertanyaan masalah objektifnya apa nih gitu. Nah, selain bahwa investasi tadi itu objektifnya untuk masing-masing ya, tapi juga kita ada objektif yang spesifik nih, yaitu untuk membantu teman-teman terutama yang pemula atau yang ingin switching karir gitu ya ke bidang IT dari sebelumnya non IT, untuk bisa mencicipi nih sebenarnya kerja di IT itu bayangannya kayak gimana sih gitu, bayangannya kayak gimana gitu, secara karena mencicipi akhirnya ini secara tingkat kedalaman ya hanya level ininya aja ya, level pencicipan aja gitu. Ibaratnya kita hanya tahu dari kulit-kulitnya. Meskipun begitu, kulit-kulitnya ini kita melihat sebagai sebuah overview. Nanti jadinya teman-teman bisa dapat gambaran nih, oh ternyata kalau di server kayak gini, oh ternyata jadi ke programmer kayak gini gitu, caranya kayak gini gitu. Nah, tinggal nanti tingkat pendalamannya untuk didalamkan lagi itu tadi seperti disampaikan Mas Rizat, nanti ada di program CAP atau bahkan nanti kita belajar sendiri itu, teman-teman bisa belajar sendiri karena toolnya udah kita kasih clue nih, clue-nya ini gitu, jadi bisa jalan sendiri. Dan harapannya setiap calon calon profesional di bidang IT itu mempunyai inisiatif untuk kemandirian ya, inisiatif untuk mencari knowledge sebanyak-banyaknya. Dari saya mungkin pembukaannya itu Mas Randy sebelum kita masuk ke materi teknis gitu. Oke, Mas Satrio, thank you so much ya.
untuk opening ke teman-teman ya. Kalau gitu aku dan Mas Rishad akan menyerahkan kelas ini sepenuhnya teman-teman semua ke Mas Satrio. Jadi kalian semua sudah resmi menjadi muridnya Mas Satrio untuk coding Ramadan ini. Mas Satrio mendadak punya 240 murid. So, aku Mas Rishad pamit undur diri untuk sore ini. Sampai berjumpa lagi di kelas-kelas berikutnya. So, Mas Satrio, the room is yours. Silahkan. Mas Randy. Selamat belajar, teman-teman. Oke, selamat belajar. Bye-bye. Oke, jadi bentar ya, saya screen share dulu. Screen share dulu. Oke. Oke, ini adalah sesi pembukaan ya, sesi pembukaan untuk apa namanya CAP Coding Ramadan nih, gitu. Nah, di pembukaan ini nih sebenarnya kita ingin fokus mempelajari tentang operating system gitu, operating system atau sistem operasi ya dari bahasa Indonesianya, dan HTTP gitu ya, HTTP. Sebagai protokol komunikasi internet yang paling dominan saat ini gitu, tapi kita mempelajarinya itu via terminal gitu, via terminal. Jadi fokus kita di sini itu sebenarnya ada dua sih, OS sama HTTP gitu. Nah, kalau kita di sini ini pakainya REPL gitu ya, kita pakainya REPL. Mungkin mayoritas kelas-kelas nanti ke depan juga akan menggunakan tool yang kurang lebih sama gitu ya, kita pakai REPL karena ini tool yang sangat bagus nih, tool yang sangat bagus untuk kita belajar gitu, karena kita bisa tanpa melakukan instalasi, tanpa mempunyai laptop yang canggih gitu ya, kita udah bisa belajar coding gitu ibaratnya gitu. Kita udah bisa ngoprek gitulah ya, kita udah bisa ngoprek. Jadi ini adalah tool utama kita, REPL. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman gitu ya. Oh, ini saya kemarin udah login, udah daftar duluan gitu. Nah, ini harus sign up lagi dan lain sebagainya macamnya. Nah, nggak ada isu sebenarnya ya. Kita bisa punya banyak akun REPL gitu dari mereka karena ini ada lisensi gratisnya atau free dari mereka juga gitu ya. Bahkan justru malah lebih bagus gitu. Jadi ada akun yang khusus untuk belajar di Celerit, ada akun pribadi dan lain segala macamnya. Itu pertama tentang pendaftaran yang tadi ya. Nah, yang kedua juga di REPL ini ada banyak nih sebenarnya kalau saya ini dulu ya. Saya perkenalkan dulu ya dari sisi REPL sendiri kan kita bisa belajar hampir mungkin mayoritas bahasa pemrograman ya di REPL ini. Ada Go atau Golang, ada Nix, dan jarang kalau di Indonesia yang Nix jarang. Ada Dart ini untuk bahasa pemrograman untuk membuat mobile apps gitu ya. Apa namanya ini dua-duanya ini dari Google gitu. Terus ada Python dan lain segala macamnya. Ada C, Java, C++ gitu. Nah, kita sih nggak belajar ini semua gitu. Kita nggak belajar ini semua karena ini banyak sekali. Nah, kita belajar fokusnya adalah yang pertama ini kita belajar dari sisi operating system. Nanti kita belajar tentang HTML, CSS dan JavaScript gitu ya. Jadi produk akhirnya nanti adalah web gitu. Sebentar nih saya refresh dulu. Oke. Oke, sorry. Jadi kita fokusnya itu dari operating system ini nanti kita beranjak ke web development gitu, web development. Nanti ada teman-teman kita Mas Purna untuk juga
menjadi apa ya, mentor gitu ya, mentor atau trainee buat teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini juga, nah ini kita yang di pertama ini nih, memang kita baru buka nih aksesnya ke yang ini gitu, biar biar kenapa? Biar nggak bingung gitu, biar nggak bingung nanti juga ada banyak materi di belakangnya nanti bikin tambah bingung gitu. Nah, hari ini kita fokus ada di yang OS HTTP via terminal. Nah, kalau kita buka nih, kalau kita buka REPL-nya, ya. Kalau kita buka REPL-nya ini ada main.sh. Nah, ini kita abaikan dulu ya, kita abaikan dulu ini. Tapi justru kita mungkin klik ada instruction.md ini, kalau di saya, mungkin di teman-teman yang lain mungkin ada ininya berbeda-beda ya, view-nya berbeda-beda. Nah, terus di bagian sebelah kanan ini, kanan atas, ini ada konsol, ada shell, ada markdown gitu ya, ada markdown. Jadi pertama dari sisi markdown dulu. Jadi markdown ini sekedar tata cara penulisan, biasanya dipakai untuk menuliskan dokumentasi kalau di dunia programming gitu ya. Kayak semacam ini nih, ada checkbox nih. Nah, kalau kita checkbox ini kita tulis kayak gini gitu ya. Ini jadinya kan centang gitu ya. Padahal di sini kita cuma nulisnya X gitu. Jadi ada markdown ini sebagai quote unquote adalah dokumentasi atau materi kita hari ini. Itu ada di sini ini. Apa aja yang akan kita lakukan. Nah, apa aja yang akan kita lakukan ada di sini, terus kita eksekusinya di mana gitu. Eksekusinya ada di shell ini ya, ada di shell. Nah, buat teman-teman nih yang pakai macOS atau Linux gitu ya, mungkin familiar nih dengan terminal gitu. Kalau di Windows juga ada, kalau kita Ctrl R gitu ya, kita ketik CMD itu juga muncul terminal. Ini ada layar hitam gitu ya, ada konsol yang kita bisa ketik-ketik gitu. Nah, cuman di sini kita fokusnya adalah pengen tahu nih ada apa aja nih di sistem operasi yang kita bisa akses lewat terminal. Nah, kita belajar OS dulu nih gitu. Ada banyak OS atau sistem operasi ya yang ada di dunia saat ini gitu. Ada yang paling terkenal pastinya Microsoft Windows gitu yang dipakai teman-teman di laptop, di komputer gitu. Bahkan juga di ATM gitu. Di ATM itu ada OS-nya juga gitu. Itu satu gitu Windows gitu. Nah, Windows biasanya nyasarnya ke pengguna yang ada di pengguna akhir ya, pengguna akhir atau gamer gitu ya, dan pekerja kantoran gitu. Nah, ada satu lagi jenis sistem operasi itu yang nggak begitu terkenal gitu, tapi hampir semuanya itu merasakan impact-nya atau memakai lah gitu ya, memakai service atau memakai sistem operasi tersebut gitu, yaitu sistem operasi Linux gitu, sistem operasi Linux. Bahkan nih buat teman-teman yang pakai sistem buat teman-teman yang pakai HP Android ya, Android sendiri itu sebenarnya dasarnya adalah dari kernelnya Linux yang sudah dimodifikasi oleh Google gitu, oleh dulu pendirinya atau penemunya Android itu sama Andy Rubin gitu ya. Nah, kita hari ini fokusnya di Linux nih sistem operasinya gitu. Nah, kita bicara terminal nih. Nah, kita bicara terminal ini sebenarnya sama sih, terminal ini kayak aplikasi aja nih gitu. Kalau kita kalau yang pakai Mac gitu ya, bisa ketik spasi gitu, terus ketik terminal, nanti muncul nih ada terminal. Atau di Windows ya pakai itu apa namanya Windows R gitu keyboardnya, terus ketik CMD itu juga terminal juga gitu, atau shell gitu. Ada yang nyebut terminal, ada yang nyebut shell. Kalau di sini sebutannya shell. Nah, terminal ini sebenarnya sama nih dengan aplikasi kita yang lain, Microsoft Word dan lain sebagainya macamnya. Nah, tapi dia menyediakan interface ke sistem operasi ya gitu ya, ke sistem operasi dengan cara yang lebih efektif gitu, lebih efisien gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ini ingin mengetahui nih ada apa aja nih di
ada file atau directory apa aja yang ada di sebuah box tersebut atau server tersebut, kita tinggal ketik ls misalnya gitu ya. Nah, ini juga secara sistem operasi mungkin saya harus perkenalkan dulu gitu ya. Sistem operasi ini sebenarnya adalah jembatan nih antara user atau kita gitu ya, pengguna laptop gitu ya, pengguna Android gitu ya, pengguna smartphone ataupun pengakses web gitu ya, mengakses REPL nih sekarang nih gitu. Di REPL ini kan ada OS juga nih seperti ini sekarang gitu. Nah, itu adalah jembatan nih, jembatan untuk ke hardware gitu. Ada hardware, ada CPU gitu ya, ada memori, ada storage gitu, hard disk gitu ya. Ada I/O, keyboard, mouse, kamera dan segala macamnya. Nah, sistem operasi ini kan sebenarnya mengatur nih proses-proses yang ada aplikasi Zoom gitu ya, harus nampilin dari kamera gitu. Nah, berarti dia bikin satu proses gitu ya, satu proses gitu. Nah, prosesnya disambungin ke I/O gitu. Nah, kalau Zoom-nya di-record berarti ada nyambung juga ke storage gitu dan seterusnya gitu. Nah, secara gambaran umumnya sebenarnya ini oversimplifikasi sekali gitu ya, sangat kita sederhanakan sekali karena kita paham tidak semua teman-teman itu punya background di bidang teknis gitu ya, atau khususnya di IT. Jadi secara oversimplifikasi adalah OS ini adalah layer tengah nih, layer tengah di sini nih, itu yang menggabungkan atau menghubungkan aplikasi gitu ya, aplikasi yang dipakai oleh user ke hardware ataupun I/O gitu. Nah, kita di sini kalau berdasarkan instruction ya, kita pengen tahu nih kalau OS gitu, kita tadi bicara ada Linux, ada Windows. Nah, kalau yang di REPL ini OS-nya apa sih? Nah, kita bisa ketikin Uname -A gitu ya. Nah, dari sini kelihatan nih, oh ini ternyata sistem operasinya Linux gitu. Dan mayoritas server di dunia sih sebenarnya ya teman-teman itu pakainya bukan Windows sih, gitu. Pakainya Linux gitu. Makanya kita buka coding Ramadan ini di sesi pertama ini dengan materi sistem operasi khususnya Linux adalah untuk memberikan gambaran nih buat teman-teman. Nah, karena ini satu hal yang jarang sekali diperhatikan, sering terlewatkan ya. Orang belajar coding gitu ya, tapi begitu ini codingnya harus diupload nih, bisa diakses ke publik di internet. Diuploadnya kemana? Ke servernya apa? Linux gitu, dan nggak tahu apa-apa tentang Linux. Nah, ini sering sekali terjadi gitu. Nah, kalau kita tahu, kita bisa mencari tahu nih, ini apa dengan sistem operasi apa gitu ya, ketika kita mengakses terminal dengan perintah ini. Sebentar, ada tolong di mute ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa lebih nyaman mendengarkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini juga bisa dengan cara lain. Jadi filosofinya Linux itu adalah kita bisa mengachieve sesuatu, kita bisa mencapai sesuatu dengan banyak cara gitu. Kita juga bisa apa namanya? Kita juga bisa, saya close dulu ya. Kita juga bisa seperti ini. Echo $0 gitu ya. Nah, kalau dari sini kita pengen tahu nih, ini kan sistem operasi nih, ini sistem operasinya apa nih, Linux gitu ya. Nah, di Linux sendiri itu ada beberapa jenis shell gitu. Jenis shell itu apa ya? Ibaratnya itu mini OS-nya lah gitu ya. Mini OS-nya, mini OS yang tersedia di terminal gitu, yang kita bisa akses di terminal. Nah, ini kita pakainya bin bash gitu. Ada beberapa jenis shell gitu ya di Linux atau Nix. Sebenarnya sih bukan cuma di Linux. Itu ada bash, ada
ZSH, ada FISH, ada KSH, ada CSH, dan lain sebagainya macamnya. Tapi yang paling umum itu pakainya BASH, gitu, BASH, gitu. Nah, dari sini apa namanya, kita bisa melakukan hal ini. Misalnya kita pengen tahu nih, kita kan udah login ini, kayak kita masuk ke laptop kita aja, kita biasanya kan ada usernya gitu. Kita pengen tahu dong usernya siapa gitu. Nah, padahal kan kita nggak punya user interface yang grafis ya. Kalau kita masuk ke server itu, jangan bayangin kita ada grafisnya kayak di laptop gitu. Jadi mayoritasnya ya bentuknya ya kayak gini, kayak di film-film hacker gini ya. Mungkin kalau teman-teman bisa kelihatan lebih keren gitu kalau kalau sambil sambil update story gitu, sambil apa, pakai terminal gitu ya, kayak film apa itu, seriesnya Mr. Robot gitu. Nah, itu banyak pakai terminal juga. Nah, kita bisa tahu juga nih kita ini siapa, kita pakai komen who am I gitu. Jadi saya di sini gitu ya, login di OS atau server Linux ini sebagai runner di sini namanya. Nah, saya pikir teman-teman juga kurang lebih usernya sama ya, karena sebenarnya OS yang disediain sama REPL ini bukan server yang apa, yang dedicated gitu, tapi ini virtual gitu. Jadi sudah dikasih ininya satu persatu, usernya satu persatu. Nah, kita selain itu bisa juga pengen tahu nih kita lagi ada di mana gitu. Kita maksudnya kita ada di mana itu begini. Ketika kita punya akses ke sebuah server nih dan isinya teks semua kayak gini kan kita nggak tahu nih kita tuh lagi, kalau kita bayangin ya UI-nya tuh apa sih gitu. Kalau itu kan di Windows itu ada desktop, ada icon-iconnya segala macam gitu. Atau kalau pakai Mac itu ada dock-nya segala macam. Nah, kalau semuanya hitam putih nih kayak gini gitu Mas, itu gimana ya gitu. Nah, biasanya sih kalau saya pengen tahu dulu nih secara posisi directory gitu ya, directory atau folder. Directory itu kata lain dari folder, itu saya ada di mana. Nah, itu kita bisa ketikin komen pwd. Pwd itu sebenarnya apa, WD-nya working directory, P-nya saya agak lupa ya apa. Kayaknya personal atau apa working directory, karena saya apal komennya jadi lupa kepanjangannya apa. Nah, tapi kita sebenarnya ada di sini nih. Kita ada di directory ini. Ada di home, runner tadi adalah nama pengguna saya, nama login saya gitu ya. Dan kita ada directory OS NHTTP via terminal. Nah, ini adalah di path atau directory yang sekarang saya berada. Nah, saya bisa lakuin apa lagi nih di sini gitu. Nah, oh ya, ini sebelum lupa ya, saya belum bisa ngelakuin apa lagi ya. Nah, tadi kan saya bilang saya loginnya sebagai runner gitu ya. Terus kalau di Windows, di laptop gitu ya, itu kan kita bisa ngeliat nih ada user siapa lagi ya di situ gitu. Nah, sebenarnya kalau di server juga sama, kita bisa lihat nih ada siapa, ada user apa aja sih gitu yang ada di server ini gitu ya. Nah, kita tinggal ketikin perintah ini cat etc passwd. Cat-nya nanti saya terangin ke belakangan gitu ya. Tapi yang penting adalah /etc/pwd ini. /etc/pwd ini adalah sebuah file yang menyimpan daftar gitu ya, daftar dari login user gitu. Login usernya itu ada siapa aja. Nah, tabelnya ada di sini sebenarnya database-nya. Nah, runner ini ada di sini. Runner ada di sini dengan, nah ini 1000 apa nih, 1000 ini ID-nya gitu ya. 1000 yang kedua ini grup ID-nya. Ada root gitu ya, ada daemon gitu, ada macam-macam gitu. Nah, tapi biasanya kita bisa lihat nih orang yang bisa login itu loginnya ke binbash gitu ya, ke shell gitu ya. Ada beberapa user di server ini yang cuma ada usernya tapi nggak bisa login. Kayak ini ada keterangannya nih, ada USR bin no login. Berarti user ini ada, tapi dia nggak bisa login. Oh kok bisa gitu? Iya karena kayak contohnya nih LP nih. Nah,
ya apa namanya LP ini nih sebenarnya untuk printer gitu. User untuk manage printer. Jadi karena dia manage printer, dia nggak perlu login nih, gitu. Atau WW data gitu. WW data ini biasanya untuk nyimpen file-file yang berhubungan dengan web server. Nah, berhubungan dengan web server. Nah, ini juga dia nggak bisa login ke kemana, ke terminal ini gitu, nggak bisa gitu. Yang bisa cuma runner sama root gitu dalam hal ini gitu. Nah, kalau ada user lain nih gitu, kayak ada user lain, kita pengen tahu nih siapa orang yang saat ini juga login nih barengan sama kita. Kita bisa ketikin perintah w gitu ya, w itu ada siapa aja nih. Nah, kalau ada user lain ini biasanya muncul. Nanti saya tunjukin ketika kita SSH ke server yang real gitu ya. Cuman karena di sini ini virtual dan cuman saya sendiri ini nggak kelihatan. Nah, terus di gambar ini bicara tentang proses gitu. Tadi kan katanya mau bicara tentang OS, ini ada proses-proses gitu. Nah, kita juga bisa tuh ngeliatin proses apa aja yang ada di server gitu. Nah, ini analoginya atau korela apa ya? Ya analoginya kalau di laptop Windows itu kayak task manager gitu ya, task manager. Jadi kalau di server kita bisa ketikin PS aux gitu ya. Nah, kita bisa pakai minus, bisa pakai enggak gitu karena komennya sudah komen yang cukup tua dari zaman Unix dulu. Ada beberapa perubahan yang sehingga bisa relatif kompatibel gitu dengan atau tanpa hyphen atau minus aux gitu. Nah, sebenarnya ada banyak sih. PS itu kita mungkin ngapalnya gampangnya PS itu proses gitu ya. PS gitu. Ada proses, ada EF gitu, ada AUX, ada yang lain dan sebagainya macamnya ada. Nah, ini namanya flag gitu. Sebentar, ini kenapa ya lambat. PS main EF gitu. Nah, bentuknya jadi berbeda gitu. Jadi main EF, main AUX itu namanya flag. Kita bisa sih mempelajari tentang setiap komen ini pakai ada flag apa aja dengan biasanya ngetik man gitu. Man itu singkatan manual PS gitu, bukan main PS gitu. Nah, cuman di sini karena ini virtual ya, dia nggak nyediain main page gitu. Jadi dia karena dia sistemnya dia kecilin, dia minimize, dia nggak nyediain main page. Tapi di server-server pada umumnya itu nyediain ada apa namanya, ada manualnya gitu, manual page-nya gitu, ada apa aja, ada flag apa aja yang mau ditampilin. Nah, kita juga bisa lihat nih secara proses ini kan ada, kalau analoginya kalau di laptop Windows lagi-lagi gitu ya, ketika kita main game gitu atau membuka Chrome tabnya banyak kok lambat ya gitu. Nah, kita biasanya buka task manager tuh ngeliatin ada CPU dipakai oleh proses apa atau task apa. Nah, di server Linux itu juga sama sih, kita bisa tahu itu dengan ngetikin perintah TOP top gitu. Gitu. Nah, kalau pakai top ini nanti kelihatan gitu. Ada proses apa, PID itu proses ID, ada PID apa, dia makan resource berapa gitu. Dan biasanya kita bisa dalam tanda kutip mengkill atau close, menterminate dari sebuah proses ID gitu. Ada perintahnya sendiri, cuman kita nggak kenalin sekarang gitu ya. Nah, terus apa lagi? Oke. Kita itu udah, nah kita tadi kan pertama kali kalau kita login ke sebuah server tadi kan kita pengen tahu kita di mana ya, pakai perintah pwd tadi. Nah, habis itu biasanya kalau saya itu pengen tahu di server ini nih ada file apa aja gitu. Saya biasanya pakai ls main al. Sebenarnya ls sendiri juga bisa sih. ls gitu, ini bisa. Nah, bedanya apa dengan ls main al? Ada flag-nya main al.
Kalau ls ini dia tidak menampilkan hidden file gitu. Kalau di Windows itu kan ada file yang kita bisa hidden. Biasanya kalau ada yang nggak mau kelihatan nyimpen apa misalnya foto yang private gitu ya, kita klik kanan properties, kita cek hidden gitu ya, hide gitu. Sebenarnya juga sama, cuman caranya kalau di Linux ini ya, hidden itu kita nggak bisa klik kanan tadi kan, kita nggak bisa klik kanan, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, terus gimana caranya kita hidden? Cukup tambahkan titik gitu di depan nama file atau nama directory. Jadi kalau kita create file gitu, kita bisa create file kosongan gitu itu dengan perintah touch gitu. Jadi kalau saya punya file yang private gitu misalnya, touch private gitu .txt gitu. Nah, terus misalnya di file private ini misalnya saya tulis apa namanya sesuatu yang intinya ini rahasia gitu ya, ini rahasia. Nah, ini gimana caranya nyembunyiin gitu. Nah, tadi kalau kita ls itu kelihatan nih ada private.txt. Tapi kalau kita ganti ininya, nama filenya jadi kita ganti itu pakai perintah command mv ya, private.txt menjadi .private.txt misalnya gitu ya. Jadi ini artinya, aduh, ulang ya. .private.txt. Oke. Why? Oke, jadi kalau kita ini perintah command mv itu adalah perintah bisa rename gitu ya, ini rename atau move itu memindahkan gitu. Jadi sebenarnya rename itu kan proses memindahkan dari sebuah file ke file yang baru dengan nama yang baru gitu. Kalau kita ls lagi, nah ini udah nggak kelihatan nih gitu ininya gitu. Bentar, kenapa nggak di move ls main al? Oke, main al. mv move private Oke, ini kayaknya repelnya agak ngambek. Oke, jadi kita atau kalau nggak gini aja, kita bikin file baru ya. Ini agak lambat diaksesnya, nggak tahu kenapa nih. Mungkin karena jumlah studennya mungkin cukup besar, kita kurang antisipasi. Kita coba bikin file baru, touch.rahasia gitu ya. Nah, rahasianya nggak ada, tapi kalau kita ls main al
Nah, data rahasia. Mana data rahasia? Oh, nggak boleh dipakai sini. Oke. Oke. Jadi nggak boleh bikin hidden file di sini. Oke. Kita bisa lanjut dengan komen bikin direktori ya. Kita bisa bikin direktori dengan komen mkdir. Misalnya direktori foto gitu ya. Fotos. Di sini di sebelah kanan sini juga biasanya langsung kelihatan juga gitu ya. Nah, kita bisa ngeliatin dari LS juga sudah ada fotos gitu. Oke. Lagi modern. Oke, kita delete file ya. Kita mau delete file yang tadi udah kita create. Misalnya kita delete private.txt gitu ya. Ini masih kosong sih. Masih kosong. Nah, ini juga masih kosong, artinya filenya baru kita touch tadi. Oh ya, ini ada yang satu yang kurang nih. Saya mau nerangin juga tentang yang ada di kolom paling kiri ya. Ini kan nama filenya nih, ada nama file gitu. Nah, ini nama file semua. Nah, ini ada waktunya kapan dia di create gitu ya, kapan dia di create dan update sih tepatnya. Ada ini adalah ownernya karena tadi saya login as sebagai runner gitu ya. Ini kita login sebagai runner. Nah, yang paling kiri itu menerangkan permission dari file tersebut, permission atau hak akses. Nah, tapi yang paling kiri dulu nih ada D, ada minus gitu ya, ada hyphen. Saya mungkin nyebut minus ya, hyphen atau dash gitu ya. D itu menandakan ini direktori. Jadi kalau kita bikin direktori tadi, direktori apapun misalnya dir fotos tadi ya. Nah, ketika ls-al fotos ini ada D-nya gitu karena dia direktori. Tapi kalau kita bikin file yang biasa gitu kayak tadi private.txt itu ininya minus gitu. Nah, terus juga ini ada RWX gitu ya, ada R minus dan lain sebagainya macamnya. Ini apa? Ini adalah tingkat akses gitu. Ini file ini nih misalnya file private nih ya. Ini dash pertama ini file RW biasanya 33 kita bacanya 3 RW minus gitu ya. Nah, ini artinya untuk user itu sendiri yaitu runner tadi ya, saya sebagai runner itu bisa read dan bisa write gitu. Ada read dan write. Ada juga X gitu. X itu artinya bisa di-execute gitu. Execute itu artinya kayak file exe gitu. Kalau di file Windows itu bisa di diklik, diinstal gitu ya, terus di running gitu, di execute. Nah, terus kok ada yang lain nih? Kok habis itu ada R lagi, R minus minus, R minus minus. Nah, 3 yang kedua ini adalah untuk grup gitu. Karena kita ini kan usernya runner. Nah, kebetulan aja grupnya di sini itu runner juga gitu. Nah, kalau bukan runner itu bisa jadi nama grup yang lain gitu ya. Misalnya human atau apa gitu. Grup itu semua orang yang ada di grup itu bisa read artinya di sini. Kalau dia R minus minus cuman bisa read doang, dia nggak bisa write gitu ya. Nah, terus yang ketiga yang terakhir itu for the rest of the world, artinya dia untuk semua orang gitu. Semua orang yang tahu semua orang yang punya akses ke mesin ini gitu ya. Apakah dia user runner atau apakah dia termasuk di grup runner atau grup human itu dia bisa ngapain aja. Semua orang ternyata bisa read nih, bisa read file ini. Jadi gitu arti dari
apa namanya, bit ini sebenarnya bit ya, bit permission gitu ya, bit permission dari file atau directory yang ada di server Linux gitu ya. Oke. Oke, mungkin dari sini dulu ada yang coba ditanyakan dari teman-teman, apa namanya, lewat chat dulu. Halo, halo. Iya, lewat chat dulu, Mas. Sorry, kita bisa di chat dulu yang ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, cara bikin private.txt, pakai bikin file, pakai command touch ya. Jadi apa itu ada satu pertanyaan ini untuk akses materi. Oke. Jadi untuk bikin file itu kita juga bisa remove file ya, karena kita tadi bikin private.txt itu kita bisa remove juga. Kita ada komen untuk remove itu rm. Sebenarnya gampang ngapalinnya sih komen-komen Linux itu. rm private connected lagi. rm private. Nah, kita delete file juga bisa dengan komen rm. Delete directory, tadi ya, fotos kita bisa pakai salah ketik plus dulu. Sorry ya teman-teman, ini kayaknya dari REPL-nya itu agak lambat gitu. Jadi dia ngasih aksesnya agak lambat. Nah, ini cara untuk menghapus sebuah file yang udah kita create tadi pakai touch tadi gitu. Nah, atau kita atau directory yang udah kita create pakai mkdir tadi. Buat teman-teman yang bingung, sebenarnya catatannya ada di sini ya, di Markdown ini. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini, Markdown ini. Kalau kita mau delete file pakai apa, move atau rename file pakai apa, gitu ya, pakai itu. Nah, saya pengen ini nih, pengen ngeliatin in real life ya sebenarnya. Sebentar, saya stop share dulu sebentar. Gimana sih kita nge-create server ini kalau beneran gitu ya. Ini kalau REPL ini kan memang ini tujuannya untuk pembelajaran gitu tujuannya. Tapi kalau kita sudah punya aplikasi gitu, sudah punya web application, kita pengen deploy ke server. Nah, itu kan kita biasanya harus beli server dulu. Oke, saya screen share lagi. Nah, Google Chrome. Jadi kalau kita pengen bikin web server gitu ya, ada banyak sih kalau kita googling ya, VPS namanya ya. VPS itu virtual private server gitu. VPS gitu. VPS ini VPS gratis murah gitu. Murah misalnya. Ada banyak. Nah, VPS biasanya Linux gitu. Makanya kita tadi belajar Linux sebentar aja untuk kita tahu nih sebenarnya
Oh, kita interaksinya pakai teks, pakai command line gitu. Jagoan hosting dan lain segala macam. Nah, kalau saya pribadi, saya sih pakainya DigitalOcean gitu. DigitalOcean. Ada juga kayak Amazon yang paling terkenal kalau kita memang udah punya user yang banyak gitu, kayak Gojek mungkin atau Tokopedia. Itu udah pasti nggak mungkin dong naruh aplikasinya di VPS kayak gini gitu. Nah, mereka pakainya cloud gitu. Cloud pakai Amazon atau pakai Google GCP atau pakai Microsoft Azure gitu ya. Ada cloud provider lah gitu. Ada di dunia. Itu ada biasanya ada Alibaba Cloud, ada Oracle, ada Amazon, AWS, Azure, Microsoft Azure dan lain segala macam. Nah, cuman balik lagi karena kita usernya nggak banyak banget gitu ya, biasanya juga masih order kurang dari berapa ratus ribu orang gitu, pakai VPS itu sebenarnya udah cukup sih gitu. Nah, kalau saya biasanya pakai VPS dari DigitalOcean. Kalau kita mau bikin sebenarnya oke nih ada tagihan $7 gitu ya. Nah, teman-teman bisa sih daftar di sini kalau mau bikin-bikin. Saya nggak kerja di DigitalOcean, tapi saya sih banyak pakai ini karena UI-nya enak gitu ya. Kalau kita mau misalnya mau bikin server itu gampang caranya. Nah, kalau di sini saya kasih lihat contoh misalnya saya mau bikin sesuatu yang baru ya gitu. Saya di lab, terus saya bikin create gitu ya. Droplet, di droplet ini ya orang namain DigitalOcean namain VPS itu droplet gitu. Dasarnya ini server virtual atau VPS gitu. Kita bisa bikin droplet. Nah, terus kita harus milih dulu nih sistem operasinya apa, terus plan-nya kayak gimana. Plan itu maksudnya ya budgetnya lah sebenarnya kan gitu. Kalau kita mau yang $6 nih per bulan gitu, $6 per bulan berarti mungkin kurang lebih ya 80-an ribu kali ya, gitu. 80-an ribu per bulan gitu. Udah punya server nih. Ini kita bisa nentuin nih servernya mau ada di mana, di Amsterdam, mau di San Francisco, Singapura. Kalau saya biasanya pakai yang Singapura karena user saya banyak yang ada di Indonesia dan paling dekat ya Singapura gitu. Kalau kita harus ke New York dulu kejauhan gitu. Latensinya nanti jauh gitu. Nah, nanti kita bicara latensi juga ya gitu. Nah, terus ada di sini autentikasinya mau pakai apa nih? Mau pakai SSH atau mau pakai password gitu. Misalnya mau pakai password aja deh gitu. Sebenarnya pakai password itu nggak disarankan sih gitu. Kalau akses ke server ya, akses ke server karena beda sama kita akses ke email pakai user password gitu. Tapi kalau ke server karena di server itu ada semua data, biasanya pakai SSH key gitu, SSH key pakai enkripsi gitu. Nah, kita bisa misalnya ininya gitu. Oke, Mas konten root password gitu ya. Cannot end in a number. Oke, bisa? Nggak bisa. Mas konten satu uppercase. Cannot be the first or the last. Oke. Saya udah agak lama nggak pakai metode password soalnya. Ribet sekali. Restore. Nah, name kita bisa ngasih nama hostname-nya misalnya server rate misalnya. Nah, kita bisa create nih. Jadi kita nge-create server biasanya gini, kita pilih sistem operasi, balik lagi ya. Terus kita pilih spek-nya gitu ya, ada spek-nya macam-macam nih. Ini kan sebenarnya tagihan ini berdasarkan spek ya.
ada yang memorinya berapa, hard disknya berapa gitu. Yang paling murah ini gitu. Ada hard disknya 25 GB SSD, CPU, ada apa namanya, bandwidth-nya segini untuk transfer dan lain sebagainya. Jadi ini speknya dari server, menentukan harganya, terus kita pilih letak region dari server tersebut di mana, terus udah. Kalau di DigitalOcean kita bisa namain hostname ini, kalau enggak tadi udah ada namanya sendiri juga. Kita bisa create nih. Gitu. Create. Oke, harusnya sudah ada dia di sini. Oke. Loading bar ya. Oke. Oke, udah up nih server kita. Segampang itu kita bikin server sekarang. Sudah on gitu ya. Nah, kita bisa ngakses itu lewat IP, misalnya IP. Nah, ini kan ada dikasih IP address 178 bla 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 bla, kita bisa copy gitu ya. Atau kita bisa akses, kita bisa copy. Itu artinya kita bisa akses lewat saya screen share-nya. Screen share, new share. New share. Wow. Ya, misalnya clear ya. Ini saya SSH misalnya. Ini IP-nya tadi gitu ya. SSH. Oh. Nah, nih kita bisa SSH ke sini gitu ya. Nah, dia nanya password, semoga saya nggak lupa. Apa tadi passwordnya? Oke. Lupa ya tadi passwordnya. Password lupa, nah kita bisa akses lewat sini. Login sebagai root, kita bisa launch. Ini sama dengan yang akan kita lihat, yang kita sudah lihat ya. Kita sudah lihat di REPL tadi sebenarnya. Root at Celerits gitu ya. Karena kita tadi ngasih hostname-nya server Celerits kan. Terus usernya ini. Nah, IP-nya ini tadi. Karena ketika udah dibikinin tadi toh. Nah, saya bisa nih add user misalnya, ada yang mau masuk silahkan ya. Misalnya namanya siapa? Celerit gitu ya, Celerit. Add user gitu. Passwordnya Celerit juga gitu. Type Celerit juga. Oke. Celerit coding. Ya. Oke. Room number. Oke, kita. No. Oke. Correct. Yes. Nah, teman-teman kalau yang mau ya mau akses ke server yang barusan kita bikin juga monggo silahkan pakai alamat IP yang ini, pakai usernya Celerits, passwordnya juga Celerits.
Jadi itu cara kita ini ya, cara kita. Oke, saya masih penasaran sih tadi kenapa tadi nggak mau dia. Nah ini kenapa nggak mau tadi? Coba kita lihat. Apakah benar? Ini oke. Jadi biasanya gini ya, kalau mau SSH, mau akses kontrol ke mana server Linux. Kalau server Windows sih nggak bisa. Kita ketikin SSH gitu, terus IP address-nya main L, terus kita nyebutin usernya. Nah, kalau pakainya laptop Windows ya, laptop Windows kayaknya harus perlu install yang namanya PuTTY download gitu. Nah, free SSH nih. Kecil kok ini programnya gitu. Tapi kalau yang pakai Mac atau sudah pakai Linux malahan ya udah tinggal ketikin SSH tadi gitu. Kalau pakai PuTTY nanti tinggal ngetikin alamat IP-nya ke putih gambar. Nah, tinggal nanti ngetikin alamat IP-nya ada di sini. Klik gitu, klik SSH, open, nanti buka terminal yang hampir sama kayak gini. Oke, gitu ya. Nah, kita sekarang sudah jam 16.22. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Coba saya lihat. Screen up. Ketik CMD ketika saya juga bisa, Mas. Oh, bisa ya di Windows ya? Saya udah lama nggak pakai Windows soalnya. Sebelumnya pakai Linux juga. Lama sekali. Screen-nya stop. Oke. Dia bisa masuk. Oke, good to know. Memang sudah disediakan API public, harus beli API public. Oh ya, udah. Kalau beli di VPS kayak gitu udah dapat API public ya. Nanti kita tinggal mappingin ke domainnya. Nah, ini nanti topik berikutnya. Masih di terminal. Oke. Sorry. Stop dulu. Stop screen dulu. Oke. Oh, berarti tadi pas ini ya, pas bikin di DigitalOcean pas nge-freeze ya. Oke, ini pakai template apa? Pakai template yang BAS, Mas, BASH. Tapi sebenarnya template apa aja sih nyediain ini kok dia nyediain shell-nya? Kayaknya sih hampir 90% gitu. Mungkin kecuali yang beberapa kecil gitu. Oke, buat yang nyoba pakai putih, kita lihat nih sekarang ada nggak yang berhasil? Oh, ada yang berhasil nih. Ada yang login. Celerit. Nggak tahu siapa. Bisa acungkan jari siapa yang bisa ini SSH ke sini nih. Bagus. Password main L root bisa nggak? Oh, bisa, tapi saya nggak ngasih password rootnya, nanti Mas RM main RF / hancur servernya. Oke, usernya adalah Celerit, gitu ya. Usernya Celerit, passwordnya juga Celerit. Nah, jadi biasa. Nah, ini kita pakai. Kalau kita tadi cat etc passwd, kita ngulang yang tadi ya, yang di REPL, kali ini di server beneran nih. Kurang lebih juga sama. Ada Celerit, Mas.
Oke, saya add user baru deh, user siapa? Ramadan gitulah ya, Ramadan. Add user Ramadan. Sorry. Add user. Oke. Dan password juga Ramadan. Oke. Yes. Oke, boleh juga pakai user Ramadan, password Ramadan. Oke, ini R-nya kecil. Oke. Oke. Ini udah banyak nih. Udah ada beberapa yang berhasil masuk. Passwordnya ada itu P ya. Yang P itu password maksudnya. Kalau yang usernya Ramadan. Kalau yang usernya Celerit. Nah. PS, AUX, Grab, Celerit. Celerit. Ada yang login gitu. Font di terminal diperbesar. Oke, sorry. Maaf. Oke. Lewat CMD, SSH, Ramadan, Add. Ya, oke. Good. Terima kasih, Mas Rizky. Oke. Oke. Sebenarnya itu cuman saya mau ngasih lihat aja sih gitu. Mau ngasih lihat cara untuk bikin server sama untuk aksesnya gitu, sama untuk aksesnya. Oke. Oke, selanjutnya saya balik lagi ke REPL ya. Balik lagi ke REPL. Oke, ini kurang lebih kalau dari sisi, nah kita udah sampai sini nih, kita udah sampai ke bagian Neverland gitu. Ini saya coba, ini sekalian kita checklist ya. Ini sebenarnya kalau pakai Markdown itu enaknya kayak gini.
bisa checklist. Oke, ini juga udah bikin VPS akses lewat SSH. Cara download putihnya, googling aja putih download, pasti akan muncul. Oke, thank you Mas Rifki ya, Mas Rifki. Jadi putih itu untuk apa ya? Untuk remote server ya, itu cocok. Untuk kita mau mengakses sebuah mesin yang jauh di sana. Kan kita tadi pakai REPL ini juga sebenarnya sama ya. Ketika kita ngetikin perintah di sini itu sebenarnya kita mengakses sebuah mesin yang non jauh di sana, kita nggak tahu dia di mana. Kalau di macOS, karena macOS itu juga dasarnya adalah Unix gitu ya, atau Linux, itu sudah bisa langsung tuh pakai terminal, terus sudah kayak ngetikin aja SSH gitu. Nah, cuman kalau Windows itu saya nggak tahu gitu. Kalau dulu saya pakainya Putih gitu. Putih itu aplikasi untuk itu tadi SSH gitu. SSH ketik ininya IP address-nya sama IP address publiknya yang tadi kita create tadi di sini nih, ini IP address-nya, saya kasih IP address-nya itu IP address-nya sama user password-nya gitu. Oke, nah hal yang kedua nih, hal bagian kedua yang mau saya sampaikan juga adalah tentang bagaimana bayangannya ya, kita membayangkan sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita ini ngakses sebuah web gitu. Nah, ini seringnya terlupakan nih. Nah, seringnya bagian ini banyak yang miss, karena sebenarnya ini bagian yang penting. Karena kenapa? Karena kalau kita nanti troubleshooting gitu ya, troubleshooting ketika kita bikin aplikasi, kita harus tahu dulu nih dasar konsepnya kayak gimana, konsep komunikasinya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya nih saya pengen lokal mesin ini, artinya adalah ini ya, laptop gitu, laptop atau komputer kita gitu. Kalau saya mau googling nih, berarti kan saya ngetikin di web browser saya www.google.com gitu ya. Nah, ketika kita ngetikin itu di sini, di mana namanya, di web browser ini google.com gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah, yang terjadi pertama kali itu bukan langsung ke server sih sebenarnya yang terjadi. Jadi ketika kita ngetikin di web browser kita gitu ya, atau di terminal bahkan juga, kita misalnya kita ping google.com gitu, semua yang berkaitan dengan nama domain ya, nama domain google.com misalnya, atau tokopedia.com atau repl.com gitu ya, baik itu browsing web atau sekedar ping gitu ya. Ping itu tool untuk kita mengecek ini connectivity gitu, atau kita istilahnya itu apa ya, melakukan sebuah service itu, mengkonsum sebuah service gitu ke domain tersebut, itu langkah pertama pasti resolving DNS gitu. Jadi karena kenapa, sama kayak tidak kita create server tadi ya, ketika create server itu kan dia nggak nanyain kita pengen nama domainnya apa gitu, atau nama webnya apa gitu.
Tapi secara otomatis kita yang dikasih itu IP public gitu sebagai identifikasi gitu, sebagai identitas server kita yang baru lahir di dunia gitu ya, gitu. Ini IP-nya nih bukan nama gitu ya, bukan nama. Kalau domain itu kan lebih ke nama, tapi kayak IP, ya, IP itu kayak ID gitu ya, identitasnya itu IP public gitu. IP publiknya berapa gitu. Nah, ketika kita ngetik google.com ini kan sebenarnya kita harus tahu dulu nih google.com ini IP-nya berapa gitu. Nah, kita bisa aja sih gitu ibaratnya membuat ngakalin gitu ya, ngakalin google.com ini IP-nya berapa gitu dengan ini lain dengan IP address lain, tapi pada dasarnya ketika kita misalnya ping google.com gitu ya. Nah, ini nih yang ngejawab nih kan ini ada IP-nya nih 142 segala macam gitu. Nah, begitu kan, nah ini kalau saya ini kan dari server nih, dari server yang ada di Singapura ya. Kalau saya buka terminal lagi di saya gitu, clear. Jadi kalau saya buka terminal di laptop saya ini sekarang, gitu ya, PWD, LS segala macam, saya ping google.com, gitu, bisa jadi IP-nya berbeda. Nah ini kan 142.250, gitu. Padahal tadi ketika di sini 142.251, gitu, segala macam. Jadi kenapa kok bisa gitu? Karena servernya banyak Google itu kan gitu. Servernya nggak cuman satu gitu. Mesinnya nggak cuman satu, mesinnya ribuan gitu. Nggak tahu, mungkin jutaan. Saya sendiri juga nggak tahu juga ya. Jadi tapi pada dasarnya gitu. Ketika kita melakukan apa namanya, melakukan akses ke sebuah resource gitu ya. Misalnya di web browser gitu, ngetikin google.com itu harus nyari dulu nih IP-nya berapa. Nah, kalau udah tahu IP-nya, biasanya nanyain juga portnya berapa. Gitu. Portnya berapa? Port itu apa ya? Port itu kayak lubang gitu ya, kayak lubang. Jadi bayanginnya server itu tuh punya server itu misalnya gimana? Kalau saya mau gambarin mungkin gini kali ya, server itu gambarnya. Nah, server itu ini. Nah, itu dia punya IP public gitu. 127 berapa tadi lah ya. Gitu misalnya ngawur aja gitu. Nah, tapi kalau mau akses ke sini itu kamu harus lewat ada lubangnya gitu. Misalnya ini ada lubangnya, kalau web biasanya 80 gitu. 80 atau kalau HTTP dia 440. Jadi lubang ini kan banyak nih. Ya, nggak harus dari kiri juga sih gitu, karena ini kan cuma gambaran gitu. Jadi ini menunjukkan terhadap service apa atau proses apa sih yang mau diakses oleh si pengguna nih gitu sama si orang ini gitu. Nah, kalau dalam kasusku kita ngetikin google.com ya dia ke mana namanya? Ke network misalnya gitu ya. Itu dia ngakses ke 80 atau 44 gitu. Nah, awalnya dia ke nih remote address-nya 443 gitu. 443. Jadi karena dia ini ada tombol kuncinya. Tombol kunci ini artinya bahwa dia secure atau dia menggunakan HTTPS. S-nya secure ya. Nah, itu portnya beda sama yang nggak secure. Gitu. Misalnya kita ngeyel nih, nggak mau pakai HTTPS gitu. Tapi harusnya sih dia akan redirect ya. Tetap redirect ke HTTPS gitu. Karena HTTPS sudah jadi standarnya si Google sendiri. Nah, dia di redirect nih. Gitu. Ketika kita minta nggak pakai secure HTTPS ini, itu di redirect. Gitu. Di redirect ke mana? Ke yang HTTPS gitu. Kita nggak mau nih pakai yang nggak secure kata Google gitu.
gitu. Nah, kelihatan di browser kalian kelihatan ini. Oh, buka ininya pakai ini ya, klik kanan, inspect, itu buka developer tool, Chrome developer tool, itu toolnya para web developer biasanya gitu. Nah, dari sini kelihatan. Nah, kita balik ke ini tadi ya. Nah, sebenarnya juga ketika kita tahu IP-nya juga nggak selesai begitu aja sih gitu. Misalnya nih kita tahu tadi dari lokal ya, misalnya dari lokal. IP-nya Google itu ini. Saya copy, saya paste nih di web browser sini. Misalnya ya. Nah, dia tahu nih dia ini Google gitu ya. Nah, artinya ini beneran servernya Google kan gitu. Ada reverse DNS-nya. Tapi gimana caranya tahu kan gitu. Kan di sini alamat IP ini saya kan ini apa namanya? IP address saya kan IP address gitu ya. Nah, IP address server saya ini tadi yang baru di-create di Singapura tadi ya pakai DigitalOcean. Ini tadi kan alamat IP-nya where are you 10 yang public mana? Yang public nggak kelihatan ya. Oh ini nih. Nih alamat IP-nya ini nih. Kan ini alamat IP server ini. Saya pengen ke Google kan harus lewat jalan gitu. Nah ternyata traceroute ada nggak traceroute? Is not found. Oh oke. Kita install dulu coba sebentar. apt install traceroute. Jadi kita install aplikasi di server. Kalau servernya Ubuntu bisa pakai, karena kita tadi milihnya OS Ubuntu ya, kita pakai command apt install ini. Oke. Dan ini harusnya kencang karena servernya ada di Singapura. Harusnya ya. 80%. Oke. Oke, kita lihat kalau kita traceroute dari laptop lokal misalnya ke IP-nya Google. Traceroute atau sekedar lihat traceroute Google gitu. Nah, kita akan tahu lewat jalan mana aja sih data kita gitu atau request kita tuh mau lewat mana aja sih gitu. Kan nggak langsung direct ke servernya Google. Kita pasti ngelewatin beberapa network gitu, network yang mungkin networknya Telkom kalau pakai yang IndiHome gitu atau yang lain gitu. Atau Excel kalau pakai tethering mobile gitu. Dan ke atasnya lagi ke ISP, ke NAP, terus ke backbone, internet backbone, internet exchange dan lain segala macamnya sampai nanti itu sampailah ke data centernya Google kan gitu. Kurang lebihnya kalau kita bayanginnya gitu. Nah, baru nih nyampe ke web server. Web servernya itu tadi ada 80, ada 443 gitu. Kalau 80 berarti HTTPS, 443 HTTP. Oh ini udah ada, berarti saya hapus. Oke.